Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Para pemirsa yang Allah muliakan, pada kali ini saya ingin menyampaikan hal yang sangat penting agar kita tidak salah paham, yaitu tentang syahwatnya orang-orang bertakwa. Ada yang bilang dan ada yang mengatakan bahwa syahwatnya orang bertakwa itu sangat besar sekali. Pertanyaannya, betulkah pernyataan itu? Nah, jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita bahas lebih jauh, saya ingin sampaikan terlebih dahulu arti dari jima. Jima itu artinya adalah berhubungan badan suami istri. Itu jima. Ada lagi jama'i. Kalau jama'i itu berjamaah. Ya, ini jima. Jima artinya adalah berhubungan badan suami istri. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, orang bertakwa itu kalau ada yang mengatakan syahwatnya lebih besar daripada orang yang bukan bertakwa, itu benar adanya. Nanti kita akan sampaikan dasarnya atau argumentasinya. Tapi sebelum itu, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kenapa bisa demikian? Kenapa syahwat orang bertakwa itu lebih besar daripada orang yang bukan bertakwa? Karena orang bertakwa itu menundukkan pandangan mereka. Karena orang bertakwa itu tidak mau melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Seperti video porno, seperti gambar-gambar, foto-foto yang aurat wanita itu terbuka. Tidak, mereka takut kepada Allah. Mohon maaf, kalau orang yang bukan bertakwa, dia sudah biasa melihat wanita telanjang, wanita yang tidak berpakaian, ya, wanita yang pahanya kelihatan, wanita yang sekitar dadanya kelihatan. Itu mereka sudah biasa melihat-melihat itu, maka syahwatnya juga mungkin biasa aja. Tapi kalau orang bertakwa, karena tidak melihat hal-hal yang itu, yang diharamkan oleh Allah, jadi rindu, jadi tertahan. Sehingga syahwatnya besar. Dan dia salurkan ke tempat yang halal, yaitu istri-istri mereka. Makanya orang bertakwa itu syahwatnya besar, punya istrinya lebih dari satu. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Karena itulah syahwat orang bertakwa itu besar sekali. Nggak lemah mereka. Karena apa? Nggak pernah melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nggak pernah melihat video porno. Nggak pernah melihat foto-foto yang vulgar. Wanita telanjang nggak pernah. Maka dia tertahan. Ketika tertahan rindu. Nah, rindunya itu disalurkan kepada yang halal. Itu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Makanya saya ingat almarhum insyaallah Mustafa Ali Yakub, guru kami, itu pernah mengatakan kalau orang-orang barat itu udah biasa melihat wanita telanjang, itu udah biasa begitu. Maka biasa aja. Tapi kalau orang bertakwa karena nggak pernah melihat, jadi syahwatnya itu luar biasa. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sekarang kita sampaikan argumentasinya. Kenapa orang bertakwa itu syahwatnya besar sekali? Ini diceritakan, diriwayatkan seperti Nabi Daud alaihi assalam. Yang diriwayatkan itu memiliki 100 istri. Nabi Daud alaihi salam. Kan orang bertakwa Nabi Daud. Memiliki istri 100 banyaknya. Subhanallah. Kemudian Nabi Sulaiman alaihi salam. Dalam riwayat memiliki 700 istri plus 300 sariyah. Dan dalam riwayat juga Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istrinya ada 9. Masya Allah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Betul-betul syahwat orang bertakwa itu besar. Maka dalam riwayat juga dikatakan bahwa di antara semua dunia, hanya 2 dunia yang disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu wanita dan parfum. Pernah dengarkan riwayat itu? Itulah sebabnya mengapa dari seluruh dunia ini isinya cuma 2 yang Nabi sukai, wanita dan parfum. Karena Nabi bertakwa kepada Allah. Nabi nggak mau melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Sehingga Nabi lampiaskan syahwatnya kepada istri-istrinya yang sah, kepada istri-istrinya yang halal. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita simak pernyataan Abu Bakar Al-Warraq
Ya, di dalam tafsir As-Samarkandi atau As-Samarqandi, beliau mengatakan setiap syahwat itu mengeraskan hati kecuali jima, karena dia justru menjernihkan hati. Oleh karena itu, para nabi alaihi salam itu melakukan hal tersebut. Itu pertama, jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian mari kita simak pernyataan dari Abu Lais As-Samarkandi di dalam tafsirnya As-Samarkandi atau tafsirnya Bahrul Ulum. Beliau mengatakan sesungguhnya setiap orang yang bertakwa maka syahwatnya lebih hebat, karena orang yang tidak bertakwa dia terbiasa melepaskan pandangan. Jadi kalau orang nggak bertakwa, pandangannya kemana aja, matanya jelalatan, nggak bisa ngelihat yang bening sedikit, udah melirik matanya. Tapi orang bertakwa takut kepada Allah, karena itu hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, senada dengan hal itu, Al-Imam Al-Qurtubi juga berkata dalam tafsirnya Al-Qurtubi. Jadi kita bisa lihat dalam tafsir-tafsir para ulama nih. Nah, dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan, sesungguhnya setiap orang yang bertakwa, maka syahwatnya lebih hebat. Setiap orang bertakwa, kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, ya, orang bertakwa itu syahwatnya hebat. Beruntunglah wahai para istri yang memiliki suami yang bertakwa. Syahwatnya hebat. Subhanallah. Kemudian Ismail Haqqi juga berkata dalam tafsirnya Ruhul Bayan. Beliau mengatakan, sebagian ulama besar berkata, atau sebagian ulama, ya, sebagian besar ulama berkata, semakin bertakwa seseorang, maka semakin hebat syahwatnya, karena panas syahwat yang hakiki itu muncul sesudah api rindu yang timbul setelah cahaya cinta. Maka lihatlah betapa bedanya antara syahwat ahli hijab dengan syahwat ahli syuhud. Paham ya maksudnya? Syahwat ahli hijab itu maksudnya orang bertakwa itu terhijab pandangannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Sedangkan ahli syuhud, ya matanya jelalatan, nggak boleh lihat wanita bening sedikit, lu langsung lihat aja. Nah, begitulah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Makanya Allah perintahkan dalam Al-Quran, baik laki-laki maupun perempuan untuk godul basor, menundukkan pandangan. Subhanallah, inilah alasannya mengapa orang bertakwa syahwatnya lebih hebat, lebih besar daripada orang yang bukan bertakwa. Karena orang bertakwa selalu menjaga pandangannya, selalu menutup matanya, selalu menundukkan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat dia ke rumah melihat istrinya bagaikan bidadari. Tapi kalau orang yang ahli syuhud, yang melepaskan pandangannya kepada hal-hal yang haram, ketika datang ke rumah melihat istrinya bagaikan setan. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah menjadikan kita semua yang menonton video ini termasuk orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.